Terima kasih Tuhan memberkati kita semua, membalas persembahan pengorbanan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan pasti tidak sia-sia. Amin. Amin. Sebab demikianlah firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak lupa akan pekerjaan kasih-Mu terhadap orang-orang kudus-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan, kita buka Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca bersama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ayat ini sangat sering kita dengar, amat terlebih di hari Natal. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Tapi agak-agak sulit juga untuk menjabarkan ayat ini karena tidak menarik. Kurang menarik. Tetapi mari kita coba belajar mengenai ayat firman Tuhan ini. Nah, di sini yang mau kita perhatikan adalah firman Tuhan yang berkata begini. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yang dimaksud di sini adalah kemuliaan Allah atau kemuliaan Bapa. Kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa yang telah kita lihat di dalam atau melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kita melihat atau menerima bahkan percaya kepada Yesus, maka kita sudah melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kemuliaan Allah itu dahsyat. Kalau kita langsung melihatnya, kita bisa mati atau hangus. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena Allah itu suci, kita berdosa. Jadi kalau kita lihat Bapa langsung dalam kemuliaannya, maka kita bisa mati. Musa saja pernah meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kemuliaannya kepadanya. Itu dalam Keluaran pasal 33 ayat 18. Musa berkata kepada Allah, perlihatkanlah
kiranya ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku, itu kepada Bapa. Tetapi Bapa berkata, aku akan menunjukkan kegemilanganku kepadamu. Tetapi kamu hanya melihat belakangku saja. Tidak boleh ininya, belakangnya saja. Itulah makanya Musa mampu dia menulis apa yang di belakangnya. Buktinya Kejadian bisa dia tuliskan, Kejadian penciptaan, padahal dia belum ada di situ. Musa ada di kitab Keluaran, tapi kitab Kejadian bisa dia tulis. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tulis semua tentang si Adam, bagaimana mereka tulis semua. Karena dia melihat belakangnya Allah. Jadi Allah berkata, nanti ketika aku lewat, kamu akan kusembunyikan di lekuk gunung itu. Di lekuk gunung Sinai. Baru sesudah aku lewat, barulah kau bisa melihat belakangku. Begitulah dahsyatnya kemuliaan Allah, itu tidak dapat dilihat oleh kita, tetapi Allah dalam anugerah dan kasih karunia bersedia menunjukkan kemuliaannya kepada kita, bahkan memberikan kemuliaannya kepada kita melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Mengapa Allah menyatakan, memperlihatkan, memberikan kemuliaannya kepada kita? Mengapa dia memberikan, memperlihatkan, mengembalikan kemuliaannya kepada manusia? Karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mau memelihara manusia itu seperti dahulu ketika dia memelihara Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tidak kekurangan satupun. Mereka terpelihara, semuanya lengkap, oleh karena mereka memiliki kemuliaan Allah. Amin. Oleh karena mereka masih lengkap dengan kemuliaan Allah, belum jatuh ke dalam dosa mereka, maka mereka pun di Taman Eden tidak kekurangan sesuatu apapun. Allah menyediakan semuanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kedinginan walau mereka telanjang. Oleh karena kemuliaan Allah itu masih ada pada mereka. Itulah makanya Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayat, ini juga ayat yang sangat terkenal ini, Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama seperti Adam kehilangan kemuliaan Allah, begitu mereka jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, pada saat itu juga Allah mengusir mereka.
Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan Taman Eden sendiri pun dijaga ketat oleh Allah, di mana Allah menempatkan di pintu gerbang Taman Eden 2 kerubim, 2 malaikat memegang pedang, dan pedang itu selalu diayunkan, pedang menyambar-nyambar. Lalat pun kalau lewat putus, karena pedang itu terus menyambar-nyambar. Pedang malaikat itu di pintu Taman Eden, supaya Adam jangan masuk. Karena kalau dia masuk, dia petik nanti pohon kehidupan. Karena ada 2 pohon yang dilarang, baru 1 yang dimakan. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Pohon pengetahuan yang baik, tentang yang baik dan yang jahat. Mereka sudah makan. 1 lagi yang belum dimakan apa? Pohon kehidupan. Sudah mulai pintar kalian ya. Sudah mulai naik pintar. Nanti itu kita makan. Begitu itu kita makan, nanti kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Dan itu kita makan di dalam Kristus Yesus. Jadi begitu mereka kehilangan kemuliaan Allah, langsung mereka diusir. Jadi begitu penting kemuliaan Allah itu dikembalikan kepada kita, dan Allah pun mengembalikan kemuliaan itu dengan lahirnya Yesus Kristus di Betlehem. Karena kehidupan ini akan sangat mengerikan tanpa kemuliaan Allah. Saya ulangi. Karena hidup ini sangat mengerikan tanpa kemuliaan Allah. Mengerikan. Coba kita buka dulu dalam 1 Samuel pasal 4. Dalam 1 Samuel pasal 4 kita temukan di sana bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Imam Eli. Imam Eli ini yang pada akhirnya digantikan oleh Nabi Samuel. Imam Eli punya 2 orang anak laki-laki yang bernama siapa? Hofni dan Pinehas. Dua-dua anak ini juga membantu melayani di rumah Tuhan. Tetapi mereka jahat. Mereka suka merampas korban-korban yang bukan untuk mereka. Yang untuk Tuhan mereka rampas. Mereka paksa. Bahkan mereka tidur dengan pelayan-pelayan perempuan di bait Allah. Dan hal itu kedengaran kepada bapaknya. Tetapi bapaknya pun tidak terlalu serius menegur. Hanya lip sync saja. Maka itu membuat Tuhan marah. Lalu gara-gara kedua anak ini, maka bangsa Israel pun diserahkan Tuhan ke tangan orang Filistin. Tuhan gerakkan hati orang Filistin untuk menyerang Israel. Bahkan Tuhan berfirman kepada orang Filistin. Coba ibu bapak bayangkan, Tuhan berfirman kepada musuh.
Tuhan katakan kepada orang Filistin, hai orang Filistin, bersikaplah sebagai laki-laki, teguhkanlah hatimu, seranglah orang Israel itu, jangan mau kau diperbudak oleh mereka, hajar mereka, kusokong kau dengan kekuatan. Lalu Tuhan kasih kekuatan, menjadi kuatlah orang Filistin, berperanglah mereka. Walaupun pada waktu itu tabut Allah masih ada pada orang Israel, masih ada tabut sama mereka. Ketika musuh datang menyerang mereka, orang Israel pun bersorak sampai bumi bergetar. Bayangkan bumi bergetar, bersorak mereka. Tetapi di situ Tuhan tidak ada lagi. Tuhan sudah berpihak kepada orang Filistin. Padahal mereka bersorak, bumi gemetar. Jadi dari sini kita belajar, belum tentu semua sorak-sorai Tuhan hadir ya. Maka majulah mereka berperang, sementara Imam Eli sudah tua, umurnya sudah 86, udah tua dia gemuk dan tidak bisa lagi berjalan, mungkin pakai kursi roda dia. Sementara Hofni dan Pinehas ikut dalam peperangan, tetapi istri Hofni hamil tua mau melahirkan. Pada waktu itulah Hofni dan Pinehas dibunuh. Maka istrinya sedang bersalin di rumah dalam kesakitan yang sangat dalam. Ketika dia mau melahirkan anaknya, diberitahukanlah kepada dia bahwa suaminya sudah mati. Begitu dia dengar suaminya sudah mati, putuslah harapannya dan dia pun mati. Tetapi sebelum mati, dia berkata dalam 1 Samuel 4 ayat 22, katanya begini, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ini. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa orang Israel gagal? Oleh karena kemuliaan Tuhan sudah lenyap dari bangsa itu. Tidak ada lagi Tuhan di situ. Mengapa kemuliaan Tuhan lenyap dari tengah-tengah bangsa Israel? Oleh karena mereka berdosa. Oleh karena dosa Hofni dan Pinehas, di mana mereka melakukan dosa walau sedang melayani. Mereka melayani tiap hari, tetapi dosa jalan terus. Maka tabut pun dirampas. Ketika orang Israel kalah, tabut dirampas, dibawa oleh orang Filistin ke rumah mereka. Maka selesailah bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan itu pun lenyaplah dari tengah-tengah mereka. Itulah makanya tadi saya katakan, perjalanan ini akan sangat mengerikan tanpa kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Allah mengembalikan kemuliaannya kepada kita lewat Natal.
Yang mau bernatal katakan amin. Supaya kita kembali mengalami pemeliharaan Tuhan seperti di Taman Eden. Mau di Taman Eden? Ya, enak di Taman Eden. Indah. Itulah kehendak Tuhan. Maka Yesus lahir di Betlehem. Firman Allah menjadi manusia. Dan dengan kehadirannya di bumi, kemuliaan Allah pun dinyatakan. Maka dari itu, kita harus menyambut dan menerima kemuliaan Allah itu. Nah sekarang, bagaimana caranya supaya kita mendapat kemuliaan Tuhan itu? Kita baca Yohanes 1 tadi. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk mendapat kemuliaan Tuhan, kita harus menerima kasih karunia itu, menerima anugerah itu. Percaya kepada Yesus. Semua sudah percaya Yesus? Terima Dia di hidupmu menjadi Raja. Banyak orang sudah percaya Yesus, tetapi dia yang mengatur Yesus. Suka-sukanya. Itu belum menerima kasih karunia. Kalau kita menerima kasih karunia itu, kita menerima anugerah itu, kita percaya Yesus, dan kita biarkan Dia menguasai hidup kita, Dia yang memerintah kita. Kita harus berada di tempat di mana Dia mau. Tapi banyak orang bangga, aku sudah Kristen, aku sudah opungku Kristen, tetapi Dia yang mengatur Tuhan. Suka-sukanya. Alam songon-son, tangan kan, puji Tuhan malang ada. Suka-sukanya, Tuhan diatur. Harusnya Tuhanlah yang mengatur kita. Kita terima Dia pemilik hidup kita, menguasai hidup kita. Itu baru namanya menerima anugerah. Bukan Kristen KTP, tetapi Dia Raja. Makanya sering disebut Yesus itu Raja, di atas segala raja. Dia lahir sebagai Raja. Dia Raja. Raja itu berkuasa. Raja namanya harus berkuasa. Harus perintahnya yang dilakukan. Dia yang harus menguasai hidup kita. Yang kedua, kebenaran. Pertama tadi kasih karunia, yang kedua kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi untuk mendapat kembali kemuliaan Tuhan itu, kita harus mau mendengar kebenaran. Amin. Mendengar firman Tuhan dan mempercayainya sungguh-sungguh apa yang kita dengar, walau tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan keadaan kita, tetapi kita harus dengar dan percaya. Begitulah supaya kemuliaan Tuhan itu kembali kepada kita. Dengar-dengar terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, percaya saja. Asal yang disampaikan sesuai dengan yang tertulis. Tetapi kalau tidak tertulis,
Jangan percaya. Hanya kita percaya kepada apa yang tertulis. Yesus juga berkata dalam Matius 7, barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi harus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran. Firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup kita pun benar, kesaksian kita pun benar. Minggu lalu saya katakan Yohanes Pembaptis itu dia nabi yang sudah dipersiapkan dari sejak kandungan. Dia sudah penuh Roh Kudus sebelum lahir. Dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya ratusan tahun yang lalu. Wow, berarti dia nabi yang sangat luar biasa. Bahkan Yesus mengakui dia adalah orang yang terbesar dari semua yang lahir dari rahim perempuan. Tetapi kita lihat hidupnya pun begitu, matinya pun ya begitu. Bahkan dalam setiap pelayanannya pun tidak ada mujizat satupun. Bahkan dia pun pernah kecewa sama Yesus, dan dia pun imannya gugur imannya ketika dia di penjara. Ketika dia di penjara, dia sudah mulai kebingungan. Lalu dia suruh orang bertanya kepada Yesus, tanya dulu apakah dia itu Mesias. Padahal sebelumnya di Sungai Yordan dia sudah dengan berani berkata, "Hai semua manusia yang di sini, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus akan datang." Dan ketika Yesus pun datang ke Sungai Yordan, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tunjuknya Yesus toh, yang menghapus seluruh dunia. Ini dia, sambut dari hanya kan. Tetapi ketika dia di penjara, yang tadinya memastikan bahwa itu adalah Yesus anak domba Allah itu, sekarang ketika dia punya masalah yang besar, dia menjadi ragu dan imannya pun gugur. Dan dia suruh orang muridnya tanya dulu kepada dia, "Imana dona huruf koni?" Tetapi Yesus mengakui dia nabi yang terbesar. Oleh karena apa? Walaupun dia tidak memiliki banyak mujizat, walaupun hidupnya, matinya, kepalanya dipotong oleh Herodes, tetapi firman Tuhan berkata, kesaksiannya benar. Itu keistimewaannya. Kesaksiannya benar. Apa yang disampaikannya benar. Yesus sendiri mengakui ada orang bersaksi tentang Aku dan kesaksiannya benar. Jadi kebenaran lebih penting daripada perkara-perkara yang lain. Amin. Kesaksiannya benar. Sehingga dia diakui nabi yang terbesar. Oleh karena itu, untuk mendapat kas kemuliaan Tuhan ini, kita harus mau menerima kebenaran, yaitu firman Allah. Kalau kita mau percaya kepada firman Tuhan yang kita dengar,
Kita memiliki sikap dan perhatian saat mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang main HP, tidak ada yang mengantuk, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita mau betul-betul sungguh-sungguh menerima kebenaran itu, kemuliaan Tuhan kembali kepada kita. Iya, kemuliaan Tuhan itu kembali kepada kita. Dan satu lagi keistimewaan daripada Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia mengajak orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Walaupun orang bertanya kepada dia, kamu sebenarnya siapa? Kamukah dia itu, Mesias itu? Dia katakan tidak. Lalu mengapa kamu membaptis kalau kau bukan Mesias? Dia berkata, akulah suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Aku bukan dia, katanya. Kalau dia mau cari kesempatan, hidup audo inakan, dan sudah bersama bagaimana kan? Tapi dia tidak mau. Bahkan orang-orang yang percaya kepada dia pun, dia bawa kepada Yesus, dan muridnya sendiri, muridnya menjadi murid Yesus. Dia tidak keberatan. Tetapi sayang kami para pendeta sekarang aneh. Kami ada yang tidak membawa jiwa kepada Yesus, tetapi kepada kami. Supaya kami supaya kami di kultus. Itu sekarang banyak pendeta. Bagaimana mah pendeta nanti kos seperti itu, ya kan? Sudah salah. Sudah salah, sudah kita nanti kos kan? Dia itu bawa jiwa sama Yesus atau sama dirinya. Yohanes tidak mau begitu. Dia bawa semua kepada Yesus. Muridnya pun dia kasih untuk murid Yesus. Ditinggalkan dia, enggak keberatan. Karena dia berkata, takkan ada apapun yang diberikan kepada orang itu kalau tidak diberikan dari surga, katanya. Itu kepercayaannya. Itulah Yohanes yang menyampaikan kebenaran, yang kesaksiannya benar, walau hidupnya tidak wow, tetapi kesaksiannya benar, hidupnya benar, walau dia dipenjara dan mati dipenggal kepalanya, tetapi kesaksiannya benar, perkataannya benar, pelayanannya benar, hidupnya benar, dia hidup dalam kebenaran. Dan Yesus berkata, ini orang yang terbesar dari semua yang lain. Karena itu, tadi yang kedua saya katakan, untuk mendapat kembali kemuliaan Tuhan, kita harus menerima anugerah atau kasih karunia dan mendengarkan atau menerima kebenaran, yaitu firman Allah. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu, tidak spontan kita mendapat kemuliaan Allah. Hari demi hari, seberapa bagus sikap kita terhadap Tuhan, seberapa bagus pikiran kita terhadap firman Tuhan, seberapa cepat kita mempercayai firman yang kita dengar, maka dengan demikian kemuliaan Tuhan akan kembali kepada kita. Dan ketika kemuliaan Tuhan kembali kepada kita, maka kita akan mengalami pemeliharaan seperti di Taman Eden. Kita akan mendapat berkat kemuliaan. Dan apakah berkat kemuliaan itu? Saya ulangi lagi, yang sudah pernah saya sampaikan, ini berkat kemuliaan.
Berkat kemuliaan itu adalah dalam Efesus 1 ayat yang ketiga berkata bahwa kita akan menerima berkat rohani, segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah berkat kemuliaan yang pertama. Yang kedua, berkat kemuliaan adalah bahwa status kita diangkat. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu ayat 5. Amin. Dan yang ketiga, kita akan menerima bagian yang dijanjikan itu, yaitu di mana kita akan menerima bagian kita masing-masing sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan yang diputuskan oleh Allah bagi kita menurut kehendaknya. Dalam ayat 11 dikatakan begini, Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ini jadi Tuhan sudah bermaksud mau memberikan kepada kita bagian kita masing-masing menurut keputusannya. Tergantung sikap kita terhadap anugerah, tergantung respon kita terhadap anugerah dan firman, maka Dia akan memutuskan bagian kita yang akan kita terima di kehidupan ini. Dan yang berikutnya, berkat kemuliaan adalah kita menerima Roh Kudus. Amin. Ini dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-13, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini kan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu jaminannya. Itulah berkat kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Itulah berita Natal. Berita Natal adalah Yesus mengembalikan kemuliaannya kepada kita. Amin. Supaya kita mendapatkan kemuliaannya itu kembali ketika Adam menerima kemuliaan dari Allah. Begitulah besarnya kasih Allah kepada kita. Dia rela memberikan kemuliaannya yang ajaib dan dahsyat itu diberikan kepada manusia yang berdosa seperti kita ini. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Dia mengasihi kita. Masih saja ibu bapak tidak mau buka hati menerima kasih Allah. Kalau ibu bapak masih menutup hati untuk menerima anugerah Allah, keterlaluan. Keterlaluan. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dikatakan lagi apa selanjutnya? Itu dikatakan lagi, ada lagi ayat selanjutnya dalam Yohanes 3:16. Keras juga di situ. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mungkin ibu bapak berpikir, aku kan sudah Kristen dari lahir, aku sudah percaya.
belum tentu. Kalau tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, tetap dikategorikan orang yang tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya ada di bawah hukuman. Kemuliaan Tuhan memulihkan berkat-berkat kita. Amin. Kemuliaan Tuhan memulihkan kesehatan kita. Kemuliaan Tuhan memulihkan ekonomi kita. Kemuliaan Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Kemuliaan Tuhan memulihkan bisnis kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu menyertai kami selalu, supaya kami boleh mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kami tidak gagal dan tidak kalah terhadap musuh, tapi kami dapat melakukan perkara-perkara besar dalam kemuliaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Tanpa kemuliaan Tuhan, kita akan gagal seperti bangsa Israel kalah terhadap orang Filistin. Oleh sebab kemuliaan Tuhan telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Tanpa kemuliaan Tuhan kita diusir dari Taman Eden. Tidak ada pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan mengembalikan kemuliaan-Nya untukku dan untuk kita semua. Lewat Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan percaya, kita sedang menerima kemuliaan. Sampai kemuliaan-Nya penuh, sempurna, kita
terus mendengarkan firman yang membawa kemuliaannya kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, buka hati kita, panggil Dia, terima Dia, berjanjilah untuk selalu setia mengasihi Dia. Kita menyanyi lagi. Haleluya.